Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Tatalimo, Bacirumin Fasebuga, Basegan Kak Jubata. Baik, di sini saya akan menyapa dulu teman-teman, terutama yang jauh dulu ya, kepada Ibu Tia, selamat datang dari Kuburaya. Kemudian teman-teman dari SMA Negeri 2 Skadau. Di sini kita bertemu di kegiatan diseminasi di Damba P4TK IPA angkatan ke-8. Di sini saya akan menuturkan beberapa materi, di mana judul materinya di sini adalah isi luar angkasa. Kenapa kok disebut isi luar angkasa? Karena nanti di sini kita akan berpetualang ke Mars. Baiklah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, silakan Bapak Ibu mengisi absen yang sudah saya share di chatting ya. Silakan diisi, nanti di akhir pertemuan akan kita share. Baik, di sini saya akan mulai pada materi kita. Di sini judulnya diseminasi di Damba angkatan 8 yang akan saya sampaikan. Di sini saya Pipit Rubianti SPD SMA Negeri 2 Skadau dari Kalimantan Barat. Jadi program peningkatan kompetensi PTK 4 IPA melalui diklat masif dan terbuka di Damba P4TK IPA. Jadi di Damba di sini adalah pembelajaran online 3 minggu daring yang setara dengan 36 jam pelajaran, dan implementasinya yaitu yang sekarang ini yang setara dengan 32 jam pelajaran, di mana sasarannya adalah seluruh PTK dan komunitas yang ada di kabupaten dan kota. Isinya adalah pembelajaran online yang berisi bacaan, video, dan tugas-tugas, di mana tujuannya adalah untuk menguasai kompetensi pedagogik dan profesional berbasis TIK. Baik, kita langsung saja. Pendidikan abad 21 dan filosofi STEM. Jadi paradigma pendidikan abad 21 itu cirinya berisi informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Di mana model pembelajarannya di sini, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, kemudian memecahkan masalah, lalu diarahkan untuk mengambil sebuah keputusan dan bekerja sama serta kolaborasi. Di sini langkah-langkah atau keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran 21 yaitu creativity dan inovasi, critical thinking dan problem solving, komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, jadi ada tuntutan di sini dari UNESCO dari dunia lah ya. Ada 4 pilar pembelajaran dalam 21. Yang pertama learning to do, learning to be, dan learning to live together. Di mana masing-masing kita diminta untuk belajar untuk mencari tahu, belajar untuk mengerjakan, belajar untuk menjadi pribadi, dan belajar untuk hidup berdampingan. Untuk di Indonesia sendiri ada 3 keterampilan yang harus kita miliki atau harus siswa miliki untuk menuju ke keterampilan abad 21. Yang pertama kualitas karakter, jadi ada beberapa karakter yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua literasi bahasa, literasi numerisasi, literasi sains, literasi digital, finansial, dan budaya. Kemudian kompetensinya ada berpikir kritis, kreativitas, komunikatif, dan kolaborasi. Jadi di sini untuk
pembelajaran yang akan kita lakukan seperti AKM ya, nanti akan ada AKM itu sudah memenuhi sebenarnya. Di sini ada literasi bahasa, numerasi, dan sains. Makanya di sini STEAM tidak terbatas hanya untuk guru sains dan matematika saja, tetapi termasuk semua guru, termasuk bahasa, kemudian guru ekonomi dan lain sebagainya. Tantangan di sini ada tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik, yaitu adalah kita harus bisa mengajak siswa untuk bekerja sama, kemudian mandiri, memecahkan masalah, kreatif dan inovatif. Kenapa seperti itu? Karena untuk kedepannya nanti ini akan berpotensi dalam kegiatan atau dia saat memperoleh pekerjaan. Ini untuk bisa menopang ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Baik, lanjut. Jadi untuk menjawab pertanyaan pemerintah tadi atau yang harus kita hadapi, jadi model apa sih yang cocok dalam pembelajaran 21? Di sini STEAM adalah salah satu yang paling cocok untuk masuk syarat dalam pembelajaran 21 tersebut. Karena di sini STEAM ini ada masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran 21. STEAM di sini sainsnya kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, kemudian pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksikan mesin, ini yang engineeringnya, yang teknologinya inovasi untuk memodifikasi alam. Selanjutnya matematiknya ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi. Selanjutnya paradigma pendidikan abad 21 harus berorientasi pada ilmu pengetahuan, matematik, dan sains alam disertai sains sosial dan kemanusiaan. Ini tadi ya yang saya sebutkan, saya tegaskan bahwa STEAM itu tidak hanya untuk guru IPA, kemudian guru matematika, tetapi semua guru, termasuk sosial dan kemanusiaan. Jadi di sini bisa dilihat tujuan pendidikan STEAM, literasi STEAM, kompetensi abad 21, kesiapan tenaga kerja, keterlibatan membuat koneksi dan lain sebagainya. Tujuannya untuk pendidik adalah kembali ke pedagogik dan knowledge. Hasil pendidikan STEAM diharapkan di sini siswa dapat saling dia bisa siap berada di dunia kerja sebenarnya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran STEAM secara umum adalah integrasi sains, kemudian kontekstual, pembelajaran berbasis proyek, SDM yang mampu berintegratif, kemudian soft skill dan keterampilan teknis. Selanjutnya, pola integrasi dalam pendidikan STEAM ada beberapa pola. Jadi saat ini yang kita pakai adalah ini pola STEAM berintegrasi penuh. Jadi tidak ada pembatasan antara masing-masing mapel, di mana kita masing-masing mapel saling berintegrasi untuk membantu siswa menciptakan suatu pemahaman dari suatu permasalahan. Kenapa di sini STEAM selalu berdampingan dengan engineering project? Engineering project inilah nanti yang akan dipakai di mana siswa siap bekerja, siap masuk ke lingkungan kerja. Jadi ada beberapa item di sini yang harus kita tekankan kepada siswa. Ada 7 di sini. Selanjutnya, kita masuk ke misi luar angkasa, RPP STEAM dan bahan ajar. Di mana model pembelajaran STEAM, sebelum kita membuat RPP, kita harus tahu dulu model-model pelajaran apa saja sih yang masuk ke dalam STEAM. Di sini ada 3. Yang sering dipakai saat ini adalah PJBL Laboiros, kemudian model problem based learning, dan model learning cycle atau 5E. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya, sebenarnya tahapannya antara PJBL dengan 5E hampir sama, hanya berbeda di langkah-langkah pembelajarannya saja. Selanjutnya, di mana setiap model itu harus mengandung EDP. Apa sih EDP itu? Inilah tadi yang saya bilang engineering research project.
di mana engineering research project ini nanti yang akan menyertai di RPP kita. Nah, jadi ketika kita masukkan metode pembelajaran yang kita pilih, misalnya PJBL, harus masukkan model EDP juga. Nah, jadi biar Bapak Ibu nggak susah nanti, di sini ada penerapan EDP dengan model pembelajaran berbasis STEAM-nya. Jadi di sini ada langkah 1, 2, 3, dan lain sebagainya, tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya, RPP STEAM dengan EDP. Jadi RPP STEAM itu sama dengan seperti RPP pada umumnya. Yang pertama identitas, yang kedua KI, lalu KD dan IPK, tujuan, materi pembelajaran dengan analisis STEAM. Nah, ini yang bedanya. Materi pembelajaran dengan analisis STEAM, jadi isinya ada sains, teknologi, dan engineering. Sainsnya berisi faktual, faktualnya seperti apa, konseptual, di sini karena saya guru kimia, jadi contohnya kimia ya, proseduralnya seperti apa, metakognitifnya seperti apa. Faktual ini fakta, jadi yang sesuai dengan alam lah. Konseptualnya pengetahuan konsep, kemudian proseduralnya ini keterampilan. Biasa kita di KD itu ada KD keterampilan. Metakognitif hubungannya dengan yang prosedural dengan konseptual. Kemudian teknologi, ini di sini bedanya. Teknologi, jadi kita buat apa sih yang bisa kita buat dalam RPP itu, dalam pembelajaran itu. Engineering ini hasil dari teknologinya. Kemudian ini sama saja, media, alat, bahan pembelajaran. Selanjutnya sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Nah, jangan lupa di dalam langkah-langkah pembelajaran kita masukkan EDP yang saya bilang tadi, yang ini ya. Yang ini. Nah, ini. Kemudian yang ini, langkah-langkahnya dimasukkan pada model pembelajaran STEAM dan nilai karakter, jangan lupa juga. Lalu penilaian pembelajaran, lampiran, berisi bahan ajar, dan LKPD atau LKS. Bahan ajar di sini bisa berupa video, kemudian materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini saya singgung sedikit tentang bahan ajar yang misi luar angkasanya, yaitu Kettering filter, alat penyaring CO2 menjadi O2. Jadi di saat kita Indonesia berkutik dengan kurikulum pembelajaran, di sini orang Amerika sudah berhasil menuju ke Mars, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat di sini kita sibuk dengan diri kita sendiri tanpa ada perkembangan, masih tertatih-tatih. Di luar negeri sudah jauh meleset dari kita. Jadi itu yang diharapkan dari pembelajaran STEAM, nanti kita bisa bersaing sama dengan dunia luar. Jadi di sini alat penyaring CO2 menjadi O2 adalah fungsinya agar astronot itu mendapatkan cakupan O2 yang banyak dengan menyaring CO2, sehingga jika bumi kita pada suatu saat nanti sudah tua atau tidak mampu di layak huni, kita bisa masuk ke Mars nanti. Itu nanti tujuan akhirnya. Jadi bentuknya seperti ini, yang ribetnya, yang sederhananya guru kimia seperti ini ya kita buatnya. Baik, ini menurut saya yang paling penting, poin terakhir. Bisa enggak penerapan Kettering filter di masa pandemi COVID-19? Pertanyaan besar, bisakah kita gunakan alat ini untuk membuat O2 di masa pandemi, di mana O2 yang saat ini langka? Jadi itu menurut saya yang bisa kita terapkan sekarang. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak, itu jadi PR bagi kita pendidik. Karena untuk masa sekarang O2 sangat langka. Saya berpikir, bisa enggak ya kita menyaring CO2 seperti menggunakan alat Kettering filter ini? Karena pernah saya berdiskusi dengan kakak saya yang orang mesin, coba kita buat pakai akuarium. Nah, itu bisa jadi nanti untuk kita bahan pembelajaran ke depannya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Itu share yang tadi. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ayo siap-siap Bapak Ibu, kita foto.
Udah yang ada aja lah Pak. 1, 2, 3. Oke. Kirimkan lagi. Iya lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Oh ya, di-share dulu ya absen kita. Nah, ini sementara yang sudah absen ada 8 orang, nanti akan menyusul. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah.